Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Pemain-pemain Manchester United mau Mason Greenwood kembali. MU mau beri keputusan soal masa depan Greenwood di awal Agustus ini alias sebelum musim kompetisi 2023-2024 dimulai. Greenwood kabarnya juga bisa saja dipinjamkan demi menemukan kembali kebugarannya. Dilansir dari Mirror, para pemain senior Manchester United justru mau Mason Greenwood kembali ke skuad. Mereka sepakat Greenwood sudah menjalani semua proses dan kini berhak dapat kesempatan kedua untuk main lagi. Brahim Diaz dulu dibutuhkan Milan, kini diragukan Madrid. Brahim Diaz kembali ke Real Madrid setelah menuntaskan 3 musim dengan status pinjaman di AC Milan. Namun dia masih belum bisa menjadi bagian utama Los Blancos. Kesuksesan selama di Milan tak membuat Brahim Diaz langsung bisa nyetel di Madrid. Selama 4 pertandingan pramusim El Real, dia cuma tampil 93 menit. Brahim Diaz harus terus berusaha keras dalam latihan karena sudah tak ada lagi laga pramusim Madrid. Ketika Pogba permalukan juniornya di Juventus, Paul Pogba berbuat usil selama berada di latihan Juventus. Gelandang asal Prancis itu mempermalukan juniornya berusia 18 tahun, yakni Joseph Nonge. Pogba mengunggah aksi itu di Instagram pribadinya. Karakter Marvel jadi inspirasi selebrasi Messi. Lionel Messi belakangan punya ciri unik dalam melakukan selebrasi. Dia meniru gaya beberapa karakter Marvel. Messi sempat melakukan selebrasi unik melawan Atlanta United. Messi bergaya ala Thor ketika tengah menunggu kedatangan Palu Sakti. Marsa menyebut bahwa Thor adalah karakter favorit putra Messi, Thiago. Messi kemudian kembali melakukan selebrasi khas karakter di Marvel. Dia menyilangkan kedua tangan di depan dadanya ala raja dari negeri Wakanda, Black Panther. Rice harus nyaman dulu baru bisa tampil bagus. Jika Rice bisa berkembang pesat bersama The Hammers, maka bisa dibayangkan seperti apa potensi pemain 23 tahun itu bersama Arsenal. Arteta tahu kalau Rice akan selalu jadi sorotan dengan bandrolnya yang selangit. Tetapi jika didukung lingkungan klub yang kondusif, maka Rice justru akan lebih hebat dari sebelumnya. Szczęsny mau terus di Juventus jika Wojciech Szczęsny sedang dikaitkan dengan Bayern Munich. Szczęsny tampaknya tidak terlalu mau ambil pusing dengan rumor. Dia menegaskan setiap musim selalu saja begitu. Kiper asal Polandia itu menegaskan bakal tetap di Juventus kalau dibutuhkan. Szczęsny tampaknya bakal mengabdi di Juventus selama mungkin. Dia cuma mau hengkang jika sudah tak diinginkan Bianconeri. Højlund diminta atasi tantangan di Manchester United. Rasmus Højlund santer dikabarkan bakal diresmikan sebagai pemain Manchester United. Manchester United dilaporkan sudah merampungkan tes medis untuk Rasmus Højlund. Schmeichel selaku mantan pemain MU atau legenda sepak bola Denmark menilai Højlund pemain yang sip, namun bakal ada tantangan yang besar yang harus dihadapi selama berkiprah di Inggris. Peter Schmeichel berharap pemain berusia 20 tahun itu nantinya bisa atasi tantangan di Inggris. Liverpool banting setir ke Gabry Veiga.
Klub Premier League Liverpool dikabarkan telah melayangkan tawaran pada Celta Vigo untuk memboyong Gabriel Vega, nominalnya 25 juta euro. Namun jumlah tersebut masih di bawah angka yang diminta oleh klub La Liga tersebut. Celta kabarnya tak akan mau melepas Vega kecuali ia ditebus dengan bandrol 40 juta euro. Pasalnya kontraknya masih panjang dan akan berakhir tahun 2026 datang. Digoda klub Arab Saudi, Joao Cancelo terancam batal ke Barcelona dan malah susul Cristiano Ronaldo. El Barça bakal menawar Cancelo semurah mungkin meski baru saja mendapatkan uang dari hasil penjualan Ousmane Dembele ke Paris Saint-Germain. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh salah satu klub Liga Arab Saudi untuk membajak transfer Joao Cancelo. Klub tersebut diklaim bakal menggoda pemain berusia 29 tahun itu dengan gaji besar. Andai kata tergoda dengan tawaran tersebut, Cancelo bakal menyusul kompatriotnya di timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Community Shield, kesempatan emas Erling Haaland ukir satu rekor hebat. Haaland bisa mengukir satu rekor saat bersua Arsenal. Haaland bisa menjadi pemain pertama Norwegia pada abad ke-21 yang mencetak gol di stadion kebanggaan rakyat Inggris tersebut. Sebelumnya, pemain terakhir Norwegia yang membuat gol di Wembley Stadium adalah Ronny Johnson. Kala itu Johnson membuat satu gol saat Manchester United bersua Chelsea di Community Shield edisi 1997. Setia pada Dortmund, Gregor Kobel pastikan tak bakal gabung Bayern. Gregor Kobel yang musim lalu tampil luar biasa bersama Borussia Dortmund sempat masuk dalam daftar incaran Bayern Munich. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, namanya seakan menghilang dari target di Bavarian. Dikutip dari laman Bild, Kobel memang tak lagi masuk dalam daftar incaran Bayern karena yang bersangkutan telah memastikan bahwa dirinya ingin bertahan bersama Dortmund. Ia ingin fokus memberikan yang terbaik untuk tim hitam kuning tersebut. Saat ini Kobel masih terikat kontrak bersama Dortmund hingga musim panas 2026 datang. Jenuh dengan drama, Bayern Munich akhirnya tetapkan deadline transfer Kane. Bayern Munich nampaknya sudah muak dengan drama transfer Harry Kane pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut The Telegraph, Bayern akan menetapkan batas waktu transfer Kane hingga Minggu tengah malam waktu setempat. Apabila transfer Harry Kane tak kunjung usai sampai batas waktu yang telah ditentukan, Bayern Munich dilaporkan akan mengalihkan fokus ke target lain. Sampai saat ini, Daniel Levy masih menjadi satu-satunya penghalang dalam transfer tersebut. Ia terus-menerus menolak tawaran yang diajukan oleh di Bavarian. Carney Chukwuemeka pasang target tinggi di Chelsea. Gelandang muda Chelsea, Carney Chukwuemeka ingin menunjukkan bahwa ia pantas berada di klub setelah diberi peran yang lebih menonjol oleh Mauricio Pochettino. Pemain berusia 19 tahun itu selalu bermain dalam 5 pertandingan persahabatan The Blues dan termasuk di antara 10 pemain terbaik dalam hal menit bermain selama tur pramusim di Amerika Serikat. Bagi saya pribadi, tujuannya hanya untuk menembus tim inti musim ini. Saya menetapkan target untuk berkontribusi lebih banyak dalam hal gol dan assist musim ini, ungkap Chukwuemeka. Arsenal makin yakin bisa amankan David Raya musim panas ini. Arsenal semakin optimis bisa mengamankan jasa David Raya dari Brentford musim panas ini. Keyakinan Arsenal itu sendiri bukan tanpa dasar. Hal ini dikarenakan sang kiper juga ikut menekan Brentford agar dirinya bisa cabut dan bermain untuk Arsenal musim panas ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, dengan adanya desakan dari David Raya untuk bisa cabut, mau tak mau Brentford akan mencoba melakukan negosiasi dengan pihak Arsenal untuk mencapai jalan tengah terkait mahar transfer sang kiper. Peter Schmeichel sebut kelebihan Andre Onana dibanding David De Gea.
Peter Schmeichel menyampaikan pendapatnya soal Andre Onana, penjaga gawang yang menjadi pengganti David De Gea di bawah Mister Setan Merah. Schmeichel mengatakan keputusan Erik ten Hag untuk merekrut ex-kiper Inter Milan itu sebagai langkah yang tepat. Dia menilai Onana merupakan kiper yang bisa membagi dan mengontrol bola dengan baik. Menurut Schmeichel, kiper MU memang harus berani keluar sarang untuk membantu membangun serangan. Hal inilah yang dilihat Schmeichel pada Andre Onana yang tidak dimiliki David De Gea. Kembali ke Serie A, Alexis Sanchez bidik kesempatan gabung Inter lagi. Alexis Sanchez dikabarkan masih berhasrat kembali ke Serie A, di mana dia ingin meninggalkan Olympique Marseille dan harapannya bisa kembali ke Inter Milan. Meskipun begitu, pihak Nerazzurri masih belum bisa bergerak sekarang karena mereka harus mencari pembeli untuk Joaquin Correa yang masuk dalam daftar jual tim. Selama 2 tahun bersama Inter, Sanchez mencetak 20 gol dan memberikan 23 assist dalam 109 penampilan di semua kompetisi. Kembalinya Sanchez akan menambah pemain veteran baru di lini depan. Rampungkan tes medis, Daichi Kamada jadi rekrutan kedua Lazio. Gelandang asal Jepang Daichi Kamada dikabarkan telah merampungkan tes medisnya dengan Lazio menjelang kepindahannya dengan bebas transfer ke klub ibu kota Italia tersebut. Sebelumnya, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan secara verbal dan ia bersiap menjadi rekrutan kedua The Aquil musim panas ini. Gelandang 26 tahun asal Jepang tersebut telah sepakat menekan kontrak 4 tahun dengan The Aquil dan akan menerima gaji bersih di kisaran 3 hingga 3,5 juta euro per musim. Agen Roger Ibanez, klien saya cuma mau bertahan di AS Roma. Dalam 24 terakhir, sejumlah media Eropa ramai memberitakan jika Roger Ibanez tengah dilirik oleh Nottingham Forest. Rumor ini pun kemudian membuat agen Lodovico Spinozzi buka suara kepada awak media. Spinozzi menegaskan bahwa berita kepindahan Ibanez ke Nottingham Forest hanyalah isapan jempol belaka. Sampai detik ini, Spinozzi mengatakan bahwa tidak ada satupun klub yang menawar kliennya. Spinozzi juga menambahkan kalau Ibanez masih ingin terus membela AS Roma dan menghormati kontraknya di Olimpico yang masih tersisa 2 tahun lagi. Massimiliano Allegri bicara soal target Juventus di musim 2023-2024. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri berbicara tentang targetnya di musim kompetisi 2023-2024 ini setelah menyelesaikan rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat. Skuad Juventus bakal kembali ke Italia untuk mempersiapkan diri jelang musim baru 2023-2024 dan mereka tidak akan tampil di kompetisi Eropa seiring dengan hukuman dari UEFA yang membuat Fiorentina mengambil alih tempat mereka di Liga Konferensi Eropa. Allegri mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk membawa Juve kembali ke Liga Champions pada musim depan. Ancelotti sebut satu area yang perlu diperbaiki Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku puas dengan perkembangan para pemainnya pada pramusim kali ini. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah di lini belakang. Menurut Ancelotti, timnya banyak kebobolan karena suka kurang fokus dalam menjaga pertahanan. Ini merupakan pramusim yang positif. Tim tidak terbiasa bertahan dalam formasi berlian. Kami memberikan banyak gol melawan Juventus dan Barcelona. Kami kurang keseimbangan dan kami perlu memperbaikinya, katanya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!